Cek cek cek, kebanyakan ngegocek, bikin becek. Yeay, balik lagi bersama saya Monica Angel dan Papi Ropan Ya. di acara Inilah Ropan. Wih, acara luar biasa ya. Luar biasa. Bagaimana Inilah Papi Ropan. kabarnya? Baik Monik, waduh Monik juga sehat ya semua ya. Puji Tuhan Puji sehat. Tuhannya itu yang paling penting Monik dalam Iya. kehidupan ini, apalagi zaman sekarang begini kan. Saat ini, waduh menakutkan sekali. Ya, zona Virus. merah di mana? Waduh, kalau kita nggak siap betul, nggak menjaga kesehatan bahaya. Jadi yang paling utama apapun itu kesehatan. Itu yang Imun, paling utama. memperkuat imun ya Papi. Imun harus kuat tentunya. Minum vitamin semua, pakai masker yang bagus ya, Iya. cuci tangan. Tapi kita sekarang ini sudah oke semua ya. Sudah oke. Sama Oh iya, kru-kru semua yang ada sini. Betul banget Oke Papi. semua, iya. Semua sudah melalui tahap protokol kesehatan sebelum dengan kita aman, kesini kan, dengan sebelum kita baik. berdua ada di sini Iya. sudah kita prokes betul-betul, sudah swab ya, Swab, antigen. sudah Saya swab. juga tadi barusan selesai. Sebelum saya kesini, wah saya mesti selesaikan dulu itu Iya. antigen biar aman kan. Iya, Wah, betul banget. Itu. Kita Betul juga harus gitu. mencontohkan ya Papi ya, Iya. kepada masyarakat. Iya, Oke Papi, kita langsung bahas tentang perempat final di Piala Eropa 2020 iya. ini. Jadi perempat final sebelum ke semifinal kan, sekarang sudah semifinal. Jadi betul kita Oh, iya. bahas memang perempat final dulu. Iya. Itu review kita Iya. akan bahas sebelum kita masuk ke preview Betul. di semifinal kan. Semifinal belum main soalnya. Oh iya. Jadi Monik itu benar, kita bicara di perempat final. Kalau bicara perempat final, Italia itu lolos dari tim peringkat 1 FIFA. Peringkat Belgia, Iya. yang konon itu digambarkan bahwa Belgia ini bisa terus melaju karena katanya generasi emas lah. Walaupun saya sih nggak begitu setuju. Generasi emas dia sudah dari 5 tahun lalu juga sudah generasi emas. Karena apa yang dibawa oleh pelatih Roberto Martinez saat ini ke Euro saat ini itu sama. Itu 90% tuh pemain-pemain yang lama. Bahkan mereka juga tampil di semifinal di Piala Dunia di Rusia sama materinya. Jadi sekarang mereka bisa bertarung dengan Italia setelah mereka mengalahkan Portugal. Juara bertahan Portugal, Monik. Cristiano Ronaldo kalah sama Belgia saat itu kan. Kemudian mereka bisa melaju dan Italia lewat susah payah bertarung melawan Austria dan akhirnya perpanjangan waktu mereka bisa menang dengan 2-1. Hampir saja Italia tersisi. Kalau gol Marco Arnautovic itu di menit 70-an di waktu normal itu disahkan oleh VAR saat itu hanya ujung sepatu aja dia offside. Itu kalah Italia bisa. Tetapi untung Italia terselamatkan karena VAR bisa menggagalkan tuh gol tersebut. Ujung sepatu itu juga bisa menjadi penilaian ya? Karena Papi? di VAR itu kan itu melihat tuh kena ujung tangan aja, pundak sedikit itu kalau memang itu ya batal. Tidak disahkan gol. Nah, Italia terselamatkan oleh itu. Karena VAR ini kan begini. VAR itu sebenarnya cuma 3 yang dia menganulikan gol. Itu gol sah atau tidak, atau ini offside atau tidak, atau penalti atau tidak, ya, kartu merah atau tidak. Itu urusan dari VAR. Dan kemarin memang bagaimana kita bisa lihat bahwa ini offside ya, mau tidak mau kubu Austria harus menerima itu. Padahal mereka tuh kalau gol menang kalah Italia. Kejutan besar kan kalau Italia nggak lolos. Tapi akhirnya Italia Dewi Fortuna menaungi mereka dan akhirnya mereka bisa ada di babak perempat final sebelum mereka mengalahkan Belgia. Kalau Austria saat itu bisa mengalahkan Italia, apakah ini menjadi sejarah baru? Oh Papi? iya, itu luar biasa karena Italia kan digadang-gadang mereka bermain di fase grup aja di A tuh menang terus. Iya. Menang lawan Turki 3-0, menang lawan Swiss 3-0, lawan Wales juga mereka menang dengan 1-0. Jadi mereka di grup itu Italia memasukkan 7 tanpa kemasukan. Namanya tuh clean sheet tuh. Sapu bersih Papi. Sapu bersih mereka tuh. 9 poin, luar biasa. Mereka melangkah ketemu Austria. Austria ini hanya peringkat kedua ya di bawah Belanda ya. Saat itu ya di grup C. Jadi mereka bisa berhadapan dan hampir Austria bisa memberikan perlawanan sengit sepanjang 90 menit sebelum ada injury time saat itu dan bukan injury time, perpanjangan waktu 2 kali 15 menit dan akhirnya Italia bisa lolos setelah gagal mencetak gol di 90 menit di 30 menit tambahan itu yang waktu itu tambahan jadi mereka bisa membuat 2 gol dan Austria 1 akhirnya mereka bisa menang dan mereka bisa menantang Belgia di perempat final. Akhirnya mereka mengalahkan Belgia juga kan. 2-1 lewat pertarungan sengit saat itu. Walaupun Belgia tanpa kapten kesebelasan mereka yang cedera Eden Hazard, tetapi saya pikir Belgia memberikan suatu warna permainan yang bagus untuk bisa menantang Italia. Tapi untunglah Italia bisa mencetak gol lewat mereka punya Barella dan juga Insigne yang sangat sangat baik sekali yang membuat mereka bisa keluar sampai ke semifinal. Kira-kira yang menarik dari pertandingan waktu itu Italia apa yang bisa Papi kasih ke kita? Iya, Italia ini kan biasa kan orang bisa mengatakan kalau Italia yang lama itu mungkin akan lebih banyak menunggu, Monik, ya. Tidak seperti ketika di zaman Roberto Mancini. Artinya mereka lebih menunggu kemudian counter attack itu menjadi ciri khas Italia dulu, udah agak lama. Tetapi saat ini ketika Mancini masuk di
bulan Mei 2018 sebagai pelatih saat itu. Jadi dia itu mengubah cara bermain Italia. Jadi berubah sekali. Italia bermain dengan sangat terbuka, sangat ofensif. Jadi dia berani itu melawan. Nah, ketemu dengan Belgia yang Belgia ini permainan terbuka. Ini enak Italia. Biasanya Italia menunggu, sekarang Italia bermain lebih menantang, menerima gaya bermain terbuka dan akhirnya mereka bisa memenangkan pertandingan. Bagaimana ada 2 gol saya katakan tadi dan gol-gol juga yang sangat bagus dari mereka ya. Itu yang membuat ya, mereka enak bisa melangkah sampai ke babak semifinal saat ini. Banyak yang mengatakan bahwa Belgia itu layak juga lolos karena punya kedalaman. Ada Kevin De Bruyne yang tadinya dianggap cedera kemudian bisa bermain, ada Lukaku yang bermain di Inter Milan juga di Serie A Italia, karena Lukaku ini tahu mungkin dengan gaya pemain-pemain Italia dan dia banyak membahayakan di kotak penalti ya. Memang ada penalti dia dapat dan akhirnya bisa mencetak gol. Tetapi tidak cukup dengan gol itu. Mereka banyak peluang juga tapi tidak bisa memaksimalkan itu dan Italia yang lolos. Dan saya pikir Italia ini wajar untuk bisa membooking satu tempat di semifinal. Karena mereka ini adalah tim yang banyak digadang-gadang diunggul untuk bisa menjadi juara saat tim ini ditangani oleh Roberto Mancini. Karena kedalaman skuad mereka itu bagus, Monik. Merata tuh dari kiper, pemain belakang, pemain tengah, pemain depan, semua sama. Bahkan pemain-pemain yang datang sebagai super sub, pemain-pemain cadangan yang kemudian bangkit dari bench untuk masuk itu bagus-bagus. Bagus-bagus semua. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak bagus gitu loh. Oke, Papi. Sedikit intermezzo aja, Papi. Jadi kalau yang saya pernah lihat itu, ini pernah viral ya, Papi ya. Seorang kapten dari tim Portugal, Cristiano Ronaldo, dia melakukan aksi di pinggir lapangan itu seperti mengejek-ejek pelatih tim Portugal. Kalau dari pandangan Papi bagaimana? Saya kira nggak juga ya kalau bicara itu. Mungkin yang viral bagi itu waktu dia memindahkan salah satu brand minuman dalam press con itu untuk dia lebih ini minum air mineral, itu yang membuat heboh, bahkan kita saham dari perusahaan itu, dari sebuah perusahaan minuman ini jatuh. Oh, jadi ada perbedaan healthy dan unhealthy gitu jadi ya, dia Papi? yang membuat heboh itu. Kalau soal itu ya mungkin dia agak kesal ketika tim ini kalah lawan Belgia dan dia membanting ban kapten dia yang ada itu, dia banting di lapangan dan dia memang sangat kecewa bahwa itu kekesalan. Dan kalau mengejek seorang pelatih saya pikir enggak juga, karena dia respect juga kepada Fernando Santos. Mungkin ke yang lain ya, kalau ada yang bisa menteror dia, penonton yang lain mungkin itu agak kecewa. Tapi yang pasti kok saya lihat bahwa Ronaldo ini kecewa. Dia ingin mengakhiri karir dia sebagai pemain itu di Euro ini dengan bagus, mempertahankan gelar, membawa Portugal ini ke final dan juara. Karena dia tidak melakukan itu, walaupun Portugal ini juara bertahan, Monik. Jadi 5 tahun lalu mereka ke final mengalahkan Prancis lewat perpanjangan waktu dan diciptakan oleh Eder. Nah, Ronaldo ini keluar karena cedera, keluar, kemudian dia bahkan menjadi dalam tanda kutip quote to quote ini sebagai pelatih. Bahkan pelatih utama mereka Santos duduk dan dia lebih banyak mengatur. Dia lebih mengatur karena ini pemain yang disegani, respect semua tim, walaupun sebenarnya juga ini tidak begitu baik ya, karena ada pelatih harus respect terhadap seorang pelatih, tapi ya karena disegani itu dia yang makin sibuk pergantian pemain dan semua, karena dia cedera, dia tidak merasakan atmosfer itu untuk bertanding sampai habis bersama dengan Portugal ya, walaupun dia juga mengangkat trofi. Nah sekarang itu dia lakukan bahwa dia ingin menghabiskan karir, kan sudah 35 tahun Ronaldo. Jadi pemilik 5 Ballon d'Or ini ingin betul-betul bahwa dia bahagia, tenang ketika dia meninggalkan Portugal ya, walaupun sebenarnya saya pikir tahun depan juga dia akan bermain sih. Minimal di Piala Dunia di Qatar, kan tahun 2022 Piala Dunia di Qatar. Dia akan bermain. Cuma kalau di Euro mungkin sudah nggak akan, karena 4 tahun lagi tuh. Euro berlangsung di Jerman 4 tahun lagi, 2024. Jadi dia ingin betul-betul tuh, ambisi dia, impian dia itu mengangkat trofi lagi dan menghabiskan karir itu dengan 2 kali Portugal bisa menjadi juara. Tapi itu tidak bisa dia wujudkan karena kalah. Kalah lawan Belgia. Sampai saya bilang sampai ada aksi buka aksi dia banting tuh, sampai dia jongkok di lapangan, dia kesal sekali bahwa mereka bisa tumbang satu. Tapi ya ini sepak bola. Mereka kalah sama tim yang bagus seperti Belgia. Mungkin kalau sama tim yang lain yang di bawah itu ada penuh kekesalan juga, tapi kan Belgia yang mengalahkan mereka. Tapi apapun bagi Ronaldo, mau Belgia mau siapapun yang kalahin itu, tapi dia merasa kecewa sekali karena dia tidak mampu melakukan yang terbaik. Kok juara bertahan dengan kedalaman skuad, dengan materi pemain yang bagus ya di semua lini, hanya terhenti di babak 16 besar. Padahal mereka salah satu yang diunggulkan untuk bisa menjadi juara.
Bahkan yang menarik Monika, ya, kau bisa lihat yang unik. Di grup F itu Portugal, Jerman, Prancis. Ini grup yang digadang-gadang grup neraka. Grup yang panas, grup yang bisa ini akan bisa masuk ke semifinal atau ke final salah satu. Tapi 3-3 terlepas dari Hongaria kan habis 3-3. Ke neraka 3-3. Semua masuk neraka. Dalam tanda kutip ya. Mereka habis, hangus semua 3-3. Bahkan untuk masuk ke semifinal saat ini nggak bisa. Masuk bahkan untuk lebih jauh lagi udah nggak bisa. Ke perempat final pun nggak bisa. Bisa kalah. Prancis aja bisa kalah sama Swiss. Coba, walaupun terlepas dari adu penalti. Itu kejutan yang ada di Euro saat ini. Itu warna-warna kejutan yang luar biasa. Juara bertahan out. Ya, juara dunia 2018 Prancis out. Peringkat 1 dunia FIFA. Sementara saat ini Belgia out. Juara dunia 4 kali juara Euro, 3 kali Jerman out. Kalah lawan Inggris. Ya, Anda bisa melihat semua tim ini yang hebat-hebat untuk masuk ke perempat final aja itu nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi ke semifinal kan? Ini baru perempat final. Kalau kita bicara perempat final review, itu nggak bisa. Nah, lawan Italia di semifinal itu Spanyol. Tim Matador. Nah, gitu kalau berbahaya. Kalau Spanyol ini gimana nih, Papi? Nah, kalau bicara Spanyol ini tim yang sebenarnya di Euro kali ini banyak menguasai semua aspek itu di mereka tuh. Penguasaan bolanya buat mereka ada. Wah, pencetak gol terbanyak sementara dari keseluruhan ya tim ya. 12 gol. Semua rata-rata mereka tuh. Tetapi dalam hal finishing mereka mencetak gol itu sangat kurang. Walaupun 12 gol mereka terbanyak ya. Tapi mestinya kan ada pemain yang bisa sama seperti Ronaldo 5 gol. Ronaldo sekarang 5 gol, top skor sementara ya. Sementara. Sekarang ada pemain Ceko yang bisa menyamai itu, Patrick Schick. Nah, Spanyol ini nggak ada satupun. Ada 3 pemain mereka cuma mencetak 2 gol. Ferran Torres, Pablo Sarabia, Alvaro Morata. 3 pemain, tapi cuma 2 gol. Nah, untuk bisa sampai ke 5 kan menjadi pertanyaan. Walaupun masih ada semifinal, kalau mereka mengalahkan Italia, mungkin mereka akan ke final dan bisa pemain-pemain yang saya sebut tadi 3 itu bisa menjadi 5 gol. Tapi kan belum tahu kalau melihat bagaimana finishing mereka yang sangat kurang. Penguasaan bola bagus, ball position mereka bagus. Tetapi dalam hal mencetak gol ini yang menjadi pertanyaan. Apakah mereka melawan Italia mereka bisa berkutik? Saya pikir agak berat juga ya. Karena 5 tahun lalu kedua tim ini pernah bertemu di babak per-8 final. Ya, kalah Spanyol. Kalah 2-0 lawan Italia. Italia dengan tim yang biasa-biasa saat waktu itu. Dipegang oleh Antonio Conte. Di depan mereka bahkan cuma ada Pele dan juga Eder saat itu. Itu bisa mengalahkan Spanyol. Spanyol David Silva ada situ. Ada Iniesta, ada Fabregas, Sergio Ramos di belakang, ada Pique. Kemudian Jordi Alba yang sekarang juga ikut bersama. Ada semua. Busquets. Kalau bisa dibilang bertabur bintang ya, tapi luar biasa. Ada Sergio Busquets yang sekarang masih di bawah ya bersama dengan Jordi Alba. Itu bintang-bintang bagus. Itu pun kalah 2-0 sama Italia. Apalagi sekarang di saat mereka ini tidak seperti pada 5 tahun lalu. Kalau Spanyol kita bisa lihat bagus 5 tahun lalu, tapi sekarang biasa-biasa aja saya pikir. Tetap mereka dengan ciri khas mereka ya, penguasaan bola tetap sama seperti sebelum-sebelumnya. Namun menghadapi Italia ini bahaya buat Spanyol. Kalau bicara Spanyol, ini akan menjadi tantangan besar buat Matador ini bersama dengan Luis Enrique sebagai pelatih mereka untuk bisa mengalahkan Italia, karena Italia tim yang oke, Monik ya. Italia yang sulit-sulit. Bahkan sekarang Italia setelah mereka ada di semifinal, ini sangat diunggulkan, difavoritkan untuk bisa menjadi juara. Terlepas lawannya siapa, mungkin Inggris, mungkin Denmark, tapi melihat grafik mereka itu mereka bisa ke final dan bisa menjadi juara. Namun sekali lagi dalam sepak bola kan semua bisa terjadi, Monik. Iya, betul. Ya, kita Italia, tapi kemudian nanti Spanyol yang lolos. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu, mungkin ada Italia. Saya boleh menjagokan Italia dengan presentasi mungkin bisa 5-5-4-5, tapi kita nggak tahu di lapangan nantinya kan semua bisa terjadi. Orang bisa bicara di atas kertas Italia, tapi Spanyol bisa membalikan keadaan itu. Terlepas mereka saya bilang kurang dalam hal finishing, dalam mencetak gol, dalam penguasaan bola sangat tinggi. Tetapi mungkin lawan Italia mereka terlecut motivasi mereka, apalagi untuk bisa membayar hutang mereka yang kalah 2-0 kan, yang bagi 5 tahun yang lalu. Mungkin saatnya ini di Euro ketemu lagi, mereka bisa melakukan yang terbaik. Kita akan lihat nantinya. Gitu. Kalau bicara Spanyol ya itu. Kemudian pemain-pemain dia juga memang saat ini menantang buat mereka untuk mencetak gol. Sarabia walaupun sudah mencetak 2 gol menantang. Moreno juga yang sukses bersama Villarreal di Liga Eropa. Itu belum menunjukkan kelas dia sebagai pemain depan yang bagus. Belum bisa tidak. Morata juga saya pikir belum bisa mengatakan. Ferran Torres belum. Tengahnya mereka yang oke ya, tetapi menghadapi dengan lini tengah Italia ini rame. Ya. Kita tahu mereka punya Spanyol, punya Koke, ada Busquets di sana, ada Pedri, 3 pemain. Tapi menghadapi dengan 3 Italia, Verratti, Jorginho, dan Barella, ini yang akan seru, yang akan kita lihat nantinya. Kalau menurut Papi, Spanyol ini lebih bermain untuk menyerang atau bertahan? Mereka nggak menyerang, mereka nggak bertahan.
Mereka lebih terbuka. Jadi enak buat Italia. Italia kan sudah pengalaman bagaimana mengalahkan Belgia. Dengan pemain yang bagus juga bertabur bintang di sana. Sekarang ketemu dengan Spanyol. Pemain juga yang banyak pemain-pemainnya bagus juga. Tapi Spanyol kan saya katakan memang dalam hal finishing kurang. Italia ini banyak pemain-pemain mereka 15 kali terperangkap offside. Paling banyak di antara semua tim. Jadi kelihatan di sini Monik, mereka berambisi sekali. Kalau mau lihat dari hal seperti itu, berambisi sekali untuk bisa mencetak gol. Pemain-pemain depan mereka, apalagi Chiesa sudah dimainkan untuk mendampingi Ciro Immobile, ada Lorenzo Insigne di depan, ya dibantu Verratti, Jorginho, ya di tengah Barella. Ini pemainnya bagus. Kemudian kalau bicara Spanyol, mereka akan terbuka Spanyol. Ini yang enak juga bagi Italia, karena mereka nggak mungkin. Spanyol itu bukan tim yang bertahan atau menunggu serangan. Mereka tidak terbiasa itu. Mereka bermain dengan itu saya katakan ball position yang sangat tinggi, penguasaan bola. Jadi pemain-pemain Spanyol itu bisa merebut bola dan bermain dengan penguasaan yang tinggi. Jadi mereka tidak, Italia harus merebut. Pemain-pemain tadi bisa merebut itu. Ketika mereka coba ditekan oleh Spanyol dengan penguasaan bola yang tinggi, Italia pasti akan masuk. Gelandang-gelandang Italia pasti akan coba untuk bisa merampas bola dari pemain-pemain Spanyol. Karena Spanyol akan itu melakukan dengan pergerakan penguasaan bola kemudian langsung ke kotak penalti. Tapi Italia punya pertahanan yang bagus. Ada Bonucci sana, ada Chiellini sana. Cuma bagi Italia bermasalah karena Leonardo Spinazzola ini salah satu bek kiri terbaik mereka di Euro kali ini itu cedera. Nah, siapa yang bisa bermain seperti Spinazzola? Ini yang menjadi tanda tanya. Emerson, ya, Palmieri itu pemain yang sangat bagus. Tetapi belum tentu dia sebagus dengan Spinazzola. Berarti tidak bisa menggantikan posisi. Oh iya, betul, tidak menggantikan Spinazzola ini tidak tergantikan. Walaupun ada Emerson, tapi Emerson tidak bermain sebagus juga Spinazzola. Ini menjadi PR bagi seorang pelatih Roberto Mancini saat mereka menghadapi Spanyol. Spanyol punya bek kiri yang bagus. Ya, Jordi Alba, di kanan mereka bagus. Ada Cesar Azpilicueta, ini kapten dari Chelsea. Jadi dua flank ini sangat baik bagi Spanyol. Kita akan lihat ini sangat menarik, ya, sangat menarik untuk pertarungan nantinya Italia versus Spanyol. Karena yang menariknya juga di sini saya menjagokan Spanyol dan Papi Italia. Italia dong. Ya, kita harus berbeda kan? Iya, saya Igli Azzurri, Monik harus. Dan ini bukan kebetulan. Iya. Dan wajar, saya pikir wajar. Spanyol bukan tidak mungkin. Kan saya katakan, sepak bola itu semua bisa terjadi. Unprediksi ya, Papi. Iya dong, kejutan bisa terjadi. Bukannya Spanyol jelek, kita bisa aja bilang Italia, tapi di lapangan berbeda kan? Mereka tampil berbeda kalau mereka. Jadi kalau dua tim ini bermain dengan dua-duanya sepak bola menyerang atau terbuka ofensif ya dengan agresif, yang menentukan Monik itu adalah siapa yang mencetak gol lebih awal. Biasanya begitu. Dua tim yang seimbang main dari kedalaman skuad. Yang mencetak gol lebih dulu itu bisa menang, dan itu terbukti di semifinal semua tim-tim yang kuat itu mencetak gol lebih awal dia akan menang. Siapapun, Italia begitu mencetak gol lebih dulu menang, ya kan? Inggris ketika mencetak gol lebih dulu Inggris menang. Itu bisa menjadi faktor menggoyahkan, memotivasi tim dan menggoyahkan juga mental dari lawan. Iya kan? Jadi kalau tim-tim yang sama kuat ini seimbang, satu gol itu penting sekali. Satu gol itu penting untuk bisa membangkitkan tim yang mencetak gol dan menggoyahkan mental lawan. Jadi susah. Italia punya pertahanan yang bagus. Kalau mereka bisa mencetak gol, itu sulit untuk balas bagi Spanyol. Demikian juga kalau Spanyol bisa mencetak gol, ini berbahaya bagi Italia. Untungnya bagi Italia karena lini belakang, kalau dibilang Spanyol punya kelemahan apa? Spanyol itu kuat dalam saya katakan penguasaan bola, tetapi lini belakang mereka itu bisa diobok-obok sama Italia karena perpaduan antara Aymeric Laporte yang di bek tengah itu, entah dengan Eric Garcia atau dengan Pau Torres, itu agak kurang tidak sebagus dua bek Italia yang pengalaman. Dua menara saya katakan, Bonucci dan Chiellini. Itu sangat kuat, karena chemistry-nya kan mereka bermain dalam klub yang sama bertahun-tahun, 1 dekade. Nah, Pau Torres ini dan Aymeric Laporte baru dimainkan di Euro secara bersamaan. Gitu. Jadi ini yang sangat sulit, termasuk dengan Eric Garcia. Jadi kalau bisa melihat bahwa dua bek tengah ini rawan bagi Spanyol. Tapi kalau di flank, di bek kiri, bek kanan mereka kuat. Ya, saya katakan mereka kuat karena mereka punya Aspi, ya juga punya Jordi Alba. Mereka punya cadangan juga Gaya, pemain yang juga oke. Nah, bek tengah ini yang menjadi masalah. Italia punya kekuatan karena mereka punya kecepatan dengan Ciro Immobile. Punya pemain seperti Lorenzo Insigne yang secara skill individu bagus. Kemudian mereka punya Berardi walaupun sekarang cadangan. Chiesa, Federico Chiesa, pemain yang baik, pemain Juventus. Itu yang harus bisa dilihat oleh pelatih Luis Enrique saat menghadapi Italia. Begitu. Wah, luar biasa. Benar-benar.
Kalau untuk memprediksi Itali dan Spanyol, bagaimana Papi? Banyak ini yang melihat, kalau saya kan Itali banget nih ya, kalau bisa melihat. Memang bisa aja orang mengatakan ini 50-50 Papi, bisa antara Spanyol ya, antara Spanyol, Itali Spanyol. Tetapi kalau bilang Papi pegang mana? 55-45 deh. 55-45 itu buat Itali. Buat ya, Itali. Ya, walaupun kita udah bahas tadi berdua sepak bola bisa ada kejutan lah, ada apa, Spanyol bukan tidak mungkin akan bisa mengalahkan Itali, tapi kalau ditanyakan harus pilih satu. Dipilih prediksi siapa? Saya pilih Itali. Golnya bisa 1-0 atau 2-1. Kalau bicara gol, berapa skor? 1-0 Itali atau 2-1 buat Itali. Gitu. Kalaupun Spanyol menang 1-0 juga. Tidak akan banyak, atau 2-1 juga. Begitu. Jadi skornya tipis. Karena ini sama-sama tim imbang. yang Imbang. Sama-sama tim yang kuat ya, yang Papi. Yang kuat, imbang. Kalau sudah di semifinal nggak ada tim yang nggak kuat. Karena sudah sejauh ini kan mereka sudah bermain sampai jauh seperti semifinal kan sudah 5 pertandingan mereka lewatin. Sekarang sudah masuk 6 pertandingan. Itu sudah bagus. Tim yang bisa masuk sampai 6 kali bisa tidak terkalahkan. Ada di semifinal. Itu udah bagus semua. Nggak ada lagi tim yang ini kuda hitam lah, ini apa, nggak ada. Semua kalau bagus. Prediksi Papi ada kira-kira akan ada kartu merah atau kuning? Saya pikir enggak. Karena ini kita akan melihat dua tim yang bermain dengan sepak bola indah. Ya, penguasaan bola yang kita akan lihat. Pasti Spanyol akan coba melakukan itu dengan baik dan Italia coba merebut itu. Dan Italia punya pemain-pemain yang secara skill individu juga bagus. Jadi dua-dua dengan skill individu pemain yang bagus dalam starting 11 baik yang ada di pasukan Roberto Mancini atau di pasukan Luis Enrique, itu menarik selama 90 menit. Dan saya tidak melihat bahwa pertandingan ini mungkin akan ada perpanjangan bahkan adu penalti. Kan biasanya sekarang kan sudah ada adu penalti kayak Swiss sama Prancis kemarin ada adu penalti yang terjadi. Jadi saya pikir ini enggak. Ini mungkin akan diselesaikan selama 90 menit. Pertandingan ini akan diselesaikan oleh kedua tim. Karena menarik. Itu saya katakan tadi. Italia membuat gol, bahaya. Bisa menang. Spanyol membuat gol, itu Spanyol bisa menang. Itu karena dengan materi pemain yang hampir sama. Dan itu yang terjadi. Kalau saya mereview, mencek semua tim yang mencetak gol lebih dulu, itu pasti memenangkan pertandingan. Gitu kan? Denmark lebih dulu mencetak gol ke gawang Ceko. Denmark lolos ke semifinal. Inggris begitu mencetak gol, ini semifinal. Spanyol, kemudian Italia, selalu ke semifinal. Gitu, Monik. Baik. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi itu prediksi dari saya, prediksi. Gitu. Jadi memang kita akan melihat banyak hal-hal yang menarik yang terjadi sepanjang Euro kali ini ya. Dan yang paling menarik bahwa pencetak gol terbanyak, kalau saya lihat tidak akan mungkin sampai 6, menurut saya. Ya kan? Karena sebelumnya 5 tahun lalu kan Antoine Griezmann menjadi top skor cuma 6 gol dari Prancis. Nah sekarang Ronaldo aja baru 5 kan, walaupun sudah out. Ya, Patrick Schick 5 gol, 2-2 ini sudah out. Ceko sudah keluar kalah lawan Denmark. Jadi memang tinggal menunggu pemain Inggris, pemain Denmark, tinggal itu atau pemain Spanyol dan Italia yang punya peluang untuk bisa mencetak 2-3 gol ke depan lagi, untuk bisa menyamai Ronaldo, bahkan bisa. Jadi kalau siapa bisa mencetak 6 gol, udah pasti top skor menurut saya. 6 gol di Euro kali ini udah bisa. Karena rata-rata Euro itu 6 itu paling tinggi. Karena yang paling tinggi selama ini itu Michel Platini. Terjadi sudah lama. Tahun 84 ketika mereka juara saat itu, Michel Platini mencetak satu Euro itu 9 gol. Tertinggi 9 gol. Ronaldo perlu 5 Euro untuk bisa mencetak 11 gol. Ronaldo, tapi 5 kali Euro, 5 edisi. Platini yang sekarang jadi presiden UEFA itu di Eropa, itu cuma 9 gol dalam satu edisi aja. Jadi luar biasa. Untuk zaman sekarang saya tidak melihat bahwa ada kesempatan pemain-pemain lain bisa mencetak 8 sampai 9 gol. 6 paling tinggi. Dan itu saya katakan tadi, Antoine Griezmann pemain Prancis yang mencetak 5 tahun lalu dengan 5 gol. Dia jadi top skor, jadi pemain terbaik. Saat itu 2 direbut oleh Antoine Griezmann. Saat ini sudah semua 5. 2 pemain yang saya katakan tadi, Schick dan Ronaldo. Dua-dua udah out. Udah nggak punya kesempatan. Nah, yang ada di bawah itu baru cetak 3 gol. Itu kan? Raheem Sterling, Kane, Dolberg, itu baru 3 gol. Mereka butuh 2 sampai 3 gol lagi untuk menjadi top skor lagi. Gitu, Monik. Baik, terima kasih. Papi Ropan. Penjelasannya luar biasa sekali. Kali ini kita langsung lanjut ke kuis. Kira-kira Papi ada pertanyaan nggak untuk teman-teman? Biar mereka juga bisa menebak. Jadi kita menghadirkan kuis untuk mereka. Kira-kira pertanyaan dari Papi ada nggak? Nggak, begini. Sebenarnya ada kuis, cuma
saya perlu memberitahu di sini ada kejutan nantinya, Monik. Ada kejutan. Ada kejutan nantinya, mungkin itu pertanggal 7 kita ada kuis ya, akan bikin itu dari Traveloka yang akan menyiapkan voucher. Iya, voucher nantinya untuk selama sebulan mereka. Iya, kemudian bagi semifinal dan final mungkin Traveloka akan kasih mungkin hadiah pembelian 200.000 atau gimana lah mereka. Kirain ini Papi, DP rumah. Oh begitu ya. Ini baru uji Saya coba. juga mau ikutan soalnya. Karena mereka baru lihat nih di YouTube kita ini agak menarik, sampai Traveloka ingin kasih tuh misalnya semifinal ada giveaway dari mereka, semifinal dan final kita tidak tahu. Nah dari saya juga ada sebenarnya, saya sudah kasih dari awal, tinggal saya kasih di final siapa yang akan juara, sudah mereka kirim ke saya semua, tinggal kita nanti umumkan di sini. Nanti dalam podcast berikut kita akan umumkan siapa yang benar setelah mengirim ke Instagram saya. Nanti juga dengan Traveloka ini akan dikirim jawaban mereka di Instagram. Baik akan voucher. Nanti kita akan umumkan cara-caranya. Mereka akan kirim mungkin besok atau tanggal 7 karena itu berlaku per tanggal 7 yang mereka ini. Kemudian lagi mungkin ada buat teman-teman Ropan, sahabat-sahabat Ropan dimanapun. Sebelum ini saya sudah memberikan kuis siapa yang masuk ke semifinal. Sekarang sudah ada 4, Monik. Ya, ada Italia, ada Spanyol, ada Inggris, ada Denmark. Nah, bagi Anda semua yang melihat bagaimana saya dan Monik saat ini hadir dalam podcast sini, jadi saya akan umumkan besok. Ya, besok itu siapa yang dapat hadiah giveaway dari saya. Ini ada kaos. Ada kaos dari Bung Ropan Channel. Nanti kita di sini juga pakai kaos nanti. Tenang aja. Jadi kita akan kasih buat Anda yang menang, sudah menang meraih 4 tim ini yang benar ke semifinal. Begitu, Monik. Jadi itu. Iya, baik. Berarti teman-teman semua juga harus tetap pantengin ya, Papi. Harus pantengin Instagramnya Papi. Iya, Instagram karena saya. Karena di situ ada syarat dan ketentuannya juga. Iya, dari Traveloka akan nanti muat di situ. Kira-kira apa ketentuan harus ikut ya, ikut dapat hadiah voucher atau dapat giveaway dari situ. Jadi ke IG saya aja. Inilah Ropan. Kebetulan sama nih. Inilah Ropan dikasih di sini. Inilah Ropan. Nah, kalian masuk ke IG. Inilah Ropan. Tulis semua di situ ya. Iya. Jangan lupa Anda untuk follow ya dan subscribe channel YouTube Bung Ropan ya. Kalau IG inilah Ropan, kalau channel YouTube Bung Ropan. Karena Monik dengan bantuan Anda semua untuk mensubscribe, untuk share ya YouTube kita ini akan berkembang dengan baik. Jadi channel YouTube ini akan berkembang dengan baik dengan bantuan Anda semua. Kalau Anda tidak bantu bagaimana? Iya kan? Karena Anda bantu sehingga ini akan naik. Papi akan semangat juga untuk dan giveaway akan banyak datang. Betul. Ya kan? Giveaway yang paling penting kan. Yang paling penting giveaway. Lihat aja, baru kita berdua ini sudah Traveloka datang. Wah kan. Kemudian ada dari saya giveaway. Nanti berikut ada lagi dari ACC. Wah, Astra Credit Company akan kasih kaos semua. Mereka sudah tahu ke saya. Jadi di YouTube Bung Ropan sama Inilah Ropan kami akan kasih. Nah, berarti ini emang bakal banyak kejutan ya, Papi. Karena mereka lihat kalau kita berdua bagus, ini enak, YouTube ini berkembang dengan baik. Anda sudah bantu subscribe, share, like. Wah, pasti ini kita boleh nyebut nggak, Papi, supaya ada yang masuk? Boleh nyebut-nyebut nggak? Bisa. Kayak ada ini Giles Mix. Gitu ya? Iya, mungkin mau masuk Giles Mix ya kan? Oke. Itu kalau nggak salah tuh deterjen, Papi. Oh, begitu ya? Iya. Wah, pokoknya masuk aja, apapun bisa masuk aja di sini. Mau gilas ke apa hajar. Iya kan? Wah. Kalau Monik punya juga ada teman-teman yang itu, masuk aja, Monik. Yang penting kita membahagiakan orang, itu lebih enak kan? Iya, betul sekali. Membahagiakan netizen. Jadi bukan mereka cuma jadi pendengar di sini cuma ini, mangap terus ya kan? Tapi kita memberikan yang terbaik. Nantinya tim di sini juga akan buat semacam Zoom. Kita akan buka. Jadi kita bisa tatap muka dengan mereka. Iya, kita bisa berinteraksi langsung. Bisa interaksi, mereka bisa bertanya sama kita, bisa tanggapan. Nah, saya sudah buka live streaming sebelumnya dengan teman-teman. Mereka tunggu, Papi, kapan kita live chat? Selain Zoom, live chat. Mereka suka tuh. Sambil nonton bola, kita nonton ini, ada live chat keluar. Mereka chat, saya pegang ini, saya juga bukan Spanyol, saya Itali, Bung. Ini begini. Rame tuh. Nanti tim sini bikin. Itu kita akan berdua ngobrol sambil nonton TV di sini. Mereka tuh rame tuh. Chat. Gitu. Jadi ingat ya, besok kita umumkan, Monik ya. Iya, siap. Hadiah siapa yang sudah benar 4 tim yang masuk semifinal. Itu yang kita akan kasih nanti. Tapi kita nih nggak boleh selek ya, Papi, karena saya jagoin Spanyol dan Papi Itali. Oh iya dong. Tetap harus. Harus tetap terus. Kita nggak boleh. Iya dong. Jadi kalau Spanyol juara, kita mesti salut Spanyol. Iya kan. Kalau Itali ya kita harus Itali, ya kan. Yang penting netizen bahagia dulu, itu penting. Betul. Biar kalau kalian bahagia di-subscribe juga kan channelnya. Iya dong, pasti dong dengan sendirinya kan. Baiklah, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menonton kita berdua.
Dan jangan lupa juga tadi pesan dari Papi Ropan untuk di like, di subscribe dan di komen. Iya. Dan jangan lupa juga juga untuk di share. Share itu Semua penting. keluarga yang di kampung, yang di luar kota, yang di luar negeri itu harus tahu. Harus nanti kita akan kumpul semua kan, apalagi Siap. dalam Zoom kita akan undang mereka. Mereka kirim di keterangan mereka di Inilah Ropan di IG, kita undang di Zoom. Biar mereka bahagia di Zoom. Oh, sama-sama kan. Bisa lihat Monik, bisa lihat saya. Iya, betul Iya sekali. dong. Terima kasih Papi sudah hadir. Sama-sama Monik ya. Iya. Tetap sehat. Harus sehat ya. Kita sudah bicara panjang lebar di sini untuk Euro ya. Iya. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, ciao ya. Ayo.